Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, ada sebuah video yang beredar di media sosial bahwa salah satu pesepak bola terkenal di dunia yang ikut Piala Dunia bersama dengan Presiden FIFA kabarnya datang berkunjung ke rumah Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Dan mereka sempat berbincang, sempat berfoto. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar berita ini? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bonatua Silalahi. Kalian masih ingat kan siapa itu Bonatua? Kabarnya baru-baru ini dia mulai mencabut gugatannya terhadap Pak Jokowi dan juga KPU karena dia sadar bahwa dia akan kalah. Ya, ini bagus nih. Dia sadar diri. Bahkan Bonatua sempat curhat kalau dia mulai kehabisan uang. Nyusul Tifa di. Tapi yang terpenting teman-teman, saya mendapatkan sebuah video di mana Roy Suryo katanya dia mau melakukan pra-peradilan sampai mungkin berkali-kali gitu. Bahkan mungkin sampai mati kali ya. Aduh, apakah ini benar? Nanti kita simak juga videonya. Karena terakhir, ada aksi demonstrasi di Jawa Barat yang isinya itu menolak kedatangan Pak Jokowi yang dipimpin oleh Rijal Padilla. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh. Bisa-bisanya Messi pakai peci ya kan? Datang ke rumah Pak Jokowi. Sama presiden FIFA lagi. Ngobrol ya kan. Pakai batik lagi. Ini siapa yang edit, hey? Siapa yang edit ini? Siapa yang edit itu? Keren sekali editannya loh. Tapi ya kalau saya lihat itu kayaknya editan dari AI karena halus banget teman-teman. Halus banget. Dan yang ngedit ini punya kreativitas yang tinggi kayaknya ya. Waduh, keren banget teman-teman. Ya itu. Dia kalau pra-peradilannya cuma itu. Kalau nambah lagi. Kalau pra-peradilannya ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Belum selesai nanti ada lagi. Buru mati. Lah ya itu. Berarti dia mau pra-peradilan sampai mati kayaknya nih. Waduh. Karena takut masuk ke persidangan pokok perkara. Karena dia sebenarnya tidak punya bukti apapun untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dia nggak punya bukti. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa perkiraan saya ini kuat? Karena Tifa juga ingin agar persidangannya dihentikan. Dan sepertinya Roy Suryo ini sedang mengintip sidangnya Tifa. Kalau Tifa nanti divonis, dia tidak akan berhenti memasukkan permohonan pra-peradilan sampai bosen teman-teman, sampai kapanpun. Karena ya kita bisa dengarkan juga penjelasan dari Refli Harun bahwa dia tidak ingin agar kliennya ini masuk bui. Tapi karena dia sudah lepas dari Tifa, nah Tifa dibiarkan nih. Sekarang Tifa bersama pengacara-pengacara dari FPI. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka perjuangan masyarakat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Joko Widodo di Tatar Sunda di tanah Jawa Barat ini. Karena tanah Jawa Barat ini bersih. Kalau diinjak oleh Jokowi jadi kotor. Jadi kotor. Rijal. Kau bawa-bawa nama masyarakat Jawa Barat. Terus yang demo tadi itu cuma 10 orang. Kupikir yang menolak Pak Jokowi di Jawa Barat itu ada 1000 orang lah minimal. Rupanya cuma 10 orang. Dan sepertinya dihuni oleh emak-emak. Saya curiga ini anggotanya si Mary semua nih yang kemarin juga demo di Lampung. Dan yang demo itu cuma 10 orang juga kayaknya.
Gimana caranya kalian mau menolak kedatangan Pak Jokowi? Gimana caranya? Emang masyarakat Jawa Barat diwakilkan dengan kalian? Ya tentu tidak. Suara kalian itu hanya mewakilkan kalian sendiri. Jadi jangan bawa-bawa nama masyarakat Jawa Barat. Apalagi kalian mau menolak kedatangan Pak Jokowi karena katanya kalau Jawa Barat diinjak Pak Jokowi akan kotor. Waduh. Kayaknya sih yang kotor Anda ya, karena Anda kan udah jadi tersangka. Biasanya yang tersangka itu agak kotor, teman-teman. Iya nggak sih? 50M Mas. Makanya itu yang dijanjikan. Oh iya, 50M, Mas. Ya, oh saksinya banyak loh. Sendiri. Saksinya banyak loh. Artinya masing-masing 50 atau 50 atau sebetulnya 50 ini juga sudah dikentit sebelumnya. Gosip warung kopi ya kan. Ya. Jangan-jangan 250 Mas. Ya, terjadi 50M atau terjadi seperti kilometer 50. Loh iya loh. Ancaman bagi kami itu bukannya tidak ringan. Fitnah dan kemudian ancaman luar biasa dengan segala sisi. Dokter Tifa, maaf ini, ya Dok, diserang dengan isu apartemen. Macam-macam. Saya diserang dengan isu dokter palsu. Yang gila kan? Sampai mereka membuat podcast sampai di kampus kayak gitu. Itu kan parah banget. Ya, dan Panik itu semua mereka lakukan. Dan itu saya tahu semua itu ada proposalnya itu. Kan hari ini kita ngobrol ini kan ada yang lagi di tembok ratapan sana mengajukan apa ini nanti harus dikejar apalagi. Panik dia. Musuh kita tuh ya itu. Bukan musuh kita tuh sesama kita sendiri. Perbuatannya tapi bukan orangnya. Ya, Karena ini mencederai negara ini gitu loh. Jadi yang kita kejar adalah bagaimana sekali lagi keadilan dan kebenaran itu tegak di negara ini. Keadilan dan kebenaran tegak di negara ini. Jadi kalau Anda nanti divonis, keadilan dan kebenaran tidak tegak gitu. Dan isu 50M, aduh, ini mulu yang diulang-ulang. Isu ini terus yang diulang-ulang, diputar ulang aja terus. Nggak ada isu lain gitu, Tifa. Dan kalau nggak salah ingat saya ya, isu 50M ini kan didapatkan Tifa dari orang yang menghubungi dia melalui WhatsApp kalau nggak salah. Dan dia nggak tahu yang punya nomor itu siapa. Nah, terus dia menghembuskan isu 50M, katanya dari Jokowi. Kan bisa saja isu 50M itu kawan kau sendiri yang ngechat, terus disebarkanlah framing kalau Solo yang mau ngasih 50M. Aduh, logikanya nggak masuk akal, Tifa. Pak Jokowi mau masuk persidangan menunjukkan ijazahnya. Di mana-mana korban itu bukan dia yang minta damai, tersangka yang minta damai. Terus tadi Roy Suryo sudah panik, sudah gelisah karena ijazahnya dikulik-kulik yang S3-nya. Dikatainlah diduga dokter palsu ya kan. Tapi ya kok kalau memang tidak palsu, kenapa Anda panik? Kan itu pertanyaannya. Terus si Tifa katanya diserang dengan isu apartemen. Itu bukan isu, ada videonya kok. Lengkap kok videonya, ada korbannya kok. Dia ngomong kalau Tifa berhutang kok. Jadi itu bukan isu, itu fakta yang terjadi di lapangan. Apartemennya diambil alih karena Tifa nggak bisa bayar hutang. Jadi jangan menganggap kalian ini orang yang paling benar, orang yang paling bersih, kemudian diserang dari segala sisi. Jangan ngomong begitu, bayar hutang. Tadi mungkin di live kan tadi ya, kita memang punya strategi baru. Artinya perlu saya terangkan posisi sekarang ini kan gugatan awal sebenarnya kita sudah ditolak secara formil oleh hakim. Sudah ditolak. Dismisal ya. Nah, jadi mungkin lebih tepatnya mengenai sidang tadi Pak Hans yang menceritakan nanti strategi kedepannya beliau. Silakan Pak Hans. Baik, selamat siang. Terima kasih. Hari ini kami menghadiri sidang perlawanan dismisal ya. Perkara nomor 158 yang kami gugat adalah yang penggugat adalah Pak Bonatua Silalahi dan sebagai tergugat adalah pihak KPU DKI maupun KPU Pusat. Nah, ini yang kita gugat adalah tentang putusan atau penetapan KPU untuk menetapkan Pak Jokowi mantan presiden tersebut sebagai waktu itu sebagai calon presiden dan calon gubernur di 2014 maupun 2019 ya. Nah, dalam putusan sela itu sudah diputuskan dismisal ya oleh hakim ya, di mana di situ ada sedikit kurang lengkapnya kita punya gugatan terutama di masalah
legal formalnya. Sehingga kami di sini setelah kami berbincang-bincang dengan klien kami ambil suatu keputusan untuk mencabut perkara tersebut karena percuma kalau kita lanjutkan, hal ini akan ditolak lagi. Jadi kita akan membuat ditolak suatu lagi. gugatan yang lebih baik supaya bisa diterima oleh KPU dan kami akan berhasil karena bukti-bukti yang kami ajukan itu sangat baik, sangat baik. kuat sehingga Sangat sayang kuat. sekali kalau ini harus sampai terjadi ditolak. Oh gitu ya. Duit aman, anggaran aman, uang makan aman. Uang transportasi aman. Iya. Kali aja Anda udah kehabisan uang ya kan karena bolak-balik ngurusi jasa Pak Jokowi, bolak-balik temenin Bonatua, rupanya nggak dapat apa-apa dari Bonatua. Aman logistik. Ya, berarti Anda Itu cuma sangat mendengarkan wajar. asumsi gitu loh kan? Ya, bukan asumsi saya tidak Ya, dibeli. mana mungkin seorang jenderal ketakutan kalau begitu bisa dicopot Pak Presiden, Intinya saya tidak ingin obor pemberantasan korupsi mati hanya gara-gara kasus Febri. Oke, saya ulangi ya. Saya Oke, ulangi. tidak ingin itu mati. Oke? Oke, Karena terus? saya berpendapat Febri salah satu yang menyalahkan obor pemberantasan korupsi. Saya ulangi lagi ya. Salah Ya. satu yang obor pemberantasan korupsi yang sangat kencang. Itu yang saya tidak mau mati. Nah, jangan sampai pihak-pihak yang tersentuh sekarang seakan-akan sudah menang dengan kasus Febri. Itu harus dibalik bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan semangat pemberantasan korupsi. Semangat pemberantasan pengambilan aset negara. Oke? Itu yang saya maksud. Ya, hubungannya dengan ketakutan Satgas PKH apa? Saya bilang ini mulai karena saya hanya dapat info Ngomong mereka pun pindah-pindah sekarang, artinya nggak betul, ketakutan ya. dong. Ya, berarti Itu Anda sangat cuma mendengarkan wajar. asumsi gitu loh kan? Ya, bukan asumsi saya tidak Ya, dibeli. mana mungkin seorang jenderal ketakutan kalau begitu bisa dicopot Pak Presiden Prabowo. Kita sepakat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum di Republik ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Betul. Karena betul negara banget. Indonesia berdasarkan Saya negara setuju. hukum. Saya setuju termasuk Pak Febri. Saya setuju. Tidak Iya, ada perbedaan. tapi saya lihat tadi dari analogi yang Anda sampaikan itu Anda mendukung perseorangannya daripada FA. Berarti Saya Anda tidak pernah mendukung tidak pemberantasan pernah korupsi secara Saya keseluruhan. hanya menyatakan jangan sampai yang diserang itu adalah tim PKH-nya, bukan kasusnya. Enggak ada yang menyerang Ya kan? tim PKH. Tidak ada yang menyerang tim PKH. Makanya Anda simak dong, kasus ini kan ada 3 kasus besar yang diusut oleh Kortas Tipikor dan itu tidak pandang bulu dan tidak pilih bulu. Mau siapapun itu, ya saya kira Kortas Tipikor hari ini menegakkan hukum. Ya, Mbak. Jadi kalau berbicara Algojo, Ketua KPK juga Algojo. ya, Jaksa saya tidak- Agung juga Algojo gitu loh. Kapolri juga Algojo. Jadi Mas Said Didu ini harus bisa mendukung bagaimana institusi-institusi penegak hukum kita ini memberantas korupsi tanpa pilih bulu. Walaupun dia oligarki, walaupun dia penegak hukum. Hari ini harus kita apresiasi nih Pak Prabowo. Di zaman Prabowo ini semua itu nggak ada pilih bulu. Betul. Siapapun libas. Libas semuanya pokoknya. Saya tidur stres ya kan. Apa lagi nih si Posisi Rustam? polisi itu susahnya itu ya dia harus ngikuti APKD Jokowi, Bang. Itu masalah susahnya sebenarnya. Hah? Kalau dia mau jujur, mau gampang kan tinggal diperlihatkan aja tuh jasa, Bang. Nggak perlu barang bukti banyak. Kalau dia mau cari gampang, ini karena dia ikutin saran Jokowi, dia cari susah. Artinya Kan udah. dia mau dibikin susah oleh Jokowi, dia mau. Nah, itu salah polisi juga gitu loh, Bang. Tapi kalau saya dengan kawan-kawan penyidik, Bang, sebenarnya sih baik-baik aja, Bang. Kalau Emang kita lagi baik. wajib lapor kayak tadi. Emang kan, wajib baik. Lapor. Sebenarnya dia yakin juga itu barang-barang ini, Bang. Oh, polisinya juga yakin bahwa itu palsu. Sambil bisik-bisik Bukan informal. polisi, nih. artinya ya udah bongkar-bongkar aja gitu kan. Lah? Oh, polisinya bilang gitu Nah, ya, artinya- bongkar-bongkar aja lah gitu maksudnya ya. cari aja beneran gitu. Artinya kan dari situ Oh, kan dia pro juga ya sebetulnya ya. ya namanya Yeah, ini yeah, kan kelas yeah, bawahan, yeah. Bang. Ada jenderal-jenderal yang main ini kan. Nah, inilah yang harus sebenarnya ini kasihan juga mereka, Bang. Iya, iya, iya. Kayak kemarin waktu
di penangkapannya Mas Roy, Iya, mau iya. dari rumah sakit itu Iya. mereka juga. Iya, mereka cuma diperintahkan. Iya, sebetulnya. kasihan Bang. Ini kan permainannya Listio Sigit juga nih. Makanya Iya, iya. saran saya nih Pak Listio mundur lah. Udah terlalu Pak lama juga Listio kan Bang. mundur. Apalagi ini kan kasus berbahaya buat Pak Listio sendiri Bang. Namanya barang busuk itu walaupun diumpet pasti kecium. Iya, iya. Nah, iya. makanya saya minta kepada Kudet Pak orang ini, Prabowo, kudet. jalan baliknya bagaimana buat Pak Listio ini. Lah? Karena udah terlalu lama, masih banyak juga di bawahnya ingin menjabat jadi Kapolri atau yang lain kan, gara-gara Pak Listio jadi terhambat. Saran saya lebih baik dicopot dulu lah nih Pak Listio. Tadi suruh mundur, sekarang suruh copot. Yang mana tuh yang benar? Ini aktivis yang ngaku-ngaku aktivis, tapi nggak tahu aktivis apa dia nih. Ngaku-ngaku doang aktivis, tapi ngomongnya aduh, belepotan begitu ya kan? Aduh, Rustam. Dulu ngomong-ngomongin pasar pramuka, nggak jelas. Katanya sudah punya bukti, nggak jelas juga. Katanya dia sudah ketemu orang yang bikin ijazahnya, nggak jelas juga. Emang nggak jelas manusia-manusia ini loh. Aduh Rustam. Tadi dia bilang ya polisi cukup tunjukkan. Kan udah ditunjukkan sama polisi saat saat gelar perkara khusus. Kan sudah Rustam, apalagi yang kurang. Cuma ya walaupun ditunjukkan gimana pun, kalian tidak akan percaya. Itu masalahnya. Jadi polisi juga bingung. Makanya polisi ngomong ya udah bongkar-bongkaran aja. Nanti di pengadilan bongkar-bongkarannya. Tapi kok kawan-kawan Anda nggak mau masuk pengadilan, mau dihentikan pengadilannya, kenapa tuh? Terus dibilang tadi polisi juga sudah tahu kok ini barang apa bang? Barang apa? Ha? Kau nggak berani bilang? Hah? Kalau polisi tahu itu barang apa? Tadi mau diperjelas hostnya, tapi dia gelagapan ngomongnya. Emang ini aktivis apa ini manusia ini? Ha? Nggak jelas juga. Anggota DPR dari PDIP satu ini ucapannya kok sudah kayak buzzer yang nggak pernah belajar ya? Nyinyirin isu di luar konteks. Udah gitu, sumbernya cuma berdasarkan yang dia dengar lagi. Nggak tahu dia dengar dari siapa. Tapi masa anggota dewan tidak punya kemampuan untuk memverifikasi apa yang dia dengar sih? Kalian masih ingat anggota dewan yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata ini kan? Nih, saya ingatkan kalian sama pernyataannya tahun lalu yang menjadi salah satu pemicu kerusuhan di Jakarta. Dengarkan. Campur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Nah, kalian sudah ingat kan? Oke, mengenai nyinyirin dia tadi, kenapa saya bilang di luar konteks? Jadi dia mau menanggapi isu yang sedang ramai belakangan ini, yaitu dugaan korupsi batubara PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah. Yang disebut-sebut ada kaitannya dengan penetapan tersangka ex Jampitsus Febri Adriansah. Ngomong-ngomong soal Febri, PDIP pernah dukung dia jadi jaksa agung loh. Ini beritanya nih. Oke, lupakan, nanti kita bahas di video berikutnya. Kita kembali ke Dedi saja. Jadi, Dedi ini meminta supaya Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga diperiksa dalam perkara ini. Ini yang saya bilang tidak nyambung. Kenapa? Pertama, Menteri SDM itu kan policy maker. Kewenangannya menyusun dan menetapkan kebijakan tata kelola sektor pertambangan secara nasional. Kebijakan itu mencakup pengaturan produksi, perizinan, distribusi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hingga pengawasan. Nah, ranah ini fungsi regulasi negara. Sedangkan dugaan korupsi batubara PLTU yang sedang diselidiki oleh Kortas Tipikor Polda Batubara antara PLN dengan supplier yang sifatnya bisnis to bisnis. Dugaan penyimpangannya di mana? Di pengadaan dan distribusi terkait kualitas dan kuantitas serta mekanisme pembayaran yang diduga merugikan negara. Itulah yang sedang ditelusuri oleh polisi. Gak ada hubungannya dengan kebijakan Kementerian SDM. Kemudian yang kedua, perkara yang sedang diusut ini mencakup periode 2018 hingga 2026. Artinya, ini kasus yang sudah lama terjadi, yang baru mau dibongkar sekarang. Sedangkan Kanda Bahlil menjabat sebagai Menteri SDM itu pada bulan Agustus tahun 2024. Ini kasus sejak tahun 2018. Makanya saya bilang, Dedi ini tidak nyambung. Jadi begitu ya Pak Dewan yang terhormat, yang levelnya tidak mau disamakan dengan tukang becak dan buruh. Anda itu kan wakil rakyat. Pikir-pikir dong sebelum berucap. Jangan asbun biar nggak memalukan. Begitu kira-kira. Thank you. Dari
semua yang ada di sana pada saat itu kita melihat ya, ini ada arahnya kok minta penghentian gitu. Ya kalau mempunyai barang bukti yang bisa di-challenge dengan kita ya lanjut saja gitu, nggak usah membicarakan bahwa ini minta penghentian ya. Tapi itu adalah haknya dari terdakwa ya. Dari, apa yang dibacakan di eksepsinya itu ya buat saya ini menandakan bahwa selama ini tidak ada yang namanya barang bukti yang dipegang oleh terdakwa ini ya. Kemudian karena yang dibicarakan ini kayak misalnya kayak tadi kan ada lokusnya, Mas, kenapa tempatnya di PN Jakarta Timur? Padahal itu kan sudah ada surat dari Mahkamah Agung itu kan penggunaan dari PN Jakarta Timur gitu loh. Ya buat kami sih di mana saja bisa, mau di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, mau di Jakarta Selatan tidak ada masalah untuk itu. Kan kita ini kan saksi korban, ya bukan terdakwa untuk itu. Dimanapun kita bisa mengikuti untuk semua. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang video AI yang dibuat oleh seseorang di mana Messi dan juga Presiden FIFA datang mengunjungi rumah Pak Jokowi. Ini emang rumah Pak Jokowi sangat ikonik teman-teman ya, sangat-sangat ikonik. Banyak sekali orang yang memparodikan rumah Pak Jokowi, banyak sekali orang yang datang ke rumah Pak Jokowi, banyak sekali orang yang mungkin juga ada yang nyinyir, ada yang tidak senang, ada yang tidak suka. Ya mereka membuat sebuah tagline-tagline yang mungkin menurut mereka bisa merendahkan Pak Jokowi, tapi itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi mereka. Ya ini seperti tembok ratapan Solo dan lain sebagainya. Apalagi kemarin Muslim, salah satu komika Indonesia, siapa namanya ya, Muslim, yang punya bebek carok itu kan luar biasa, datang juga ke rumah Pak Jokowi sama kawannya yang sempat mewawancarai Pak Jokowi Maduro. Iya. Tapi mengenai Tifa ditawar 50M, terus isu apartemennya diambil, itu bukan isu. Sekali lagi itu bukan isu karena ada videonya jelas terang benderang. Kemudian Roy Suryo katanya diusik-usik ijazahnya, dia tidak terima, dia marah. Ya kalau Anda tidak terima ya buktikan, ya kan? Bang Bil sudah membuktikan, sudah datang ke rektorat. Cuman ada hal yang sangat mengagetkan yang tiba-tiba muncul dan berubah terkait dengan ijazah S3 Roy Suryo, terkait dengan perkuliahan Roy Suryo. Nanti kita simak. Mungkin Bang Bil akan membuat videonya di kanal YouTube-nya sendiri teman-teman, karena ini temuan terbaru dari Bang Bil yang sangat mengagetkan. Dan selain itu beberapa tayangan mengenai Bung Pitra yang membungkam omon-omon dari Said Didu, bagaimana ini pokoknya Roy Suryo ini saya nggak ngerti lagi teman-teman. Dia katanya mau pra-peradilan banyak sekali karena dia mau memanfaatkan KUHP yang baru, bahwa pra-peradilan itu bukan cuma sekali dua kali tapi bisa berkali-kali ya, mungkin sampai mati juga kali ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.